Hai semua, kepada teman-teman yang ingin menjadi abdi negara atau orang tua yang ingin mempersiapkan anaknya atau saudaranya yang lulusan SMA atau sederajat atau sarjana yang memiliki bidang-bidang tertentu yang ingin ikut sekolah kedinasan. Di sini ada Dr. Dharma yang bekerja di Poliklinik Gilut, Rumah Sakit Polri Kramat Jati. That's right. Yang akan menjelaskan mengenai tes kesehatan gigi dan tips-tips supaya memenuhi syarat tes kesehatan gigi. Ya, jadi Dr. Dharma kira-kira ada berapa penilaian sih untuk? Sebentar, salam dulu ya, halo. Oke, terus? Jadi Dr. Dharma kira-kira ada berapa sih penilaian dari tes kesehatan gigi ini? Jadi kalau dari pemeriksaan, kita kan mau daftar ya, kemudian kita akan periksa, itu dibagi jadi 4 status kesehatan namanya. 4 stakes. Stakes, ya. 4 stakes di mana masing-masing stakes ada standarnya. Ada standar untuk dinyatakan bahwa dia termasuk stakes 1, stakes 2, stakes 3, dan stakes 4. Jadi yang lulus adalah yang stakes berapa nih? Harap dimengerti juga bahwa tes kesehatan khususnya gigi ya, di sini adalah salah satu bagian dari rangkaian tes kesehatan yang lain. Gimana yang pedoman dokter gigi ya, yang bagaimana gigi sehat itulah stakes 1. Jadi stakes 1 harus bersih benar-benar. Gusi terlihat bersih, ya. Pink ya. Dalam pemeriksaan nanti kita akan lihat adalah pertama sekali kita lihat adalah profil ya. Profil wajah maksudnya. Ada simetris, asimetris. Untuk stakes 2 itu secara klinis kita saat memandang tuh ditemukan adanya tembelan ya. Kelihatan tembelan yang terlihat. Cuman kalau tembelannya bagus, ya pemeriksa pasti tahu lah itu tembelan ya. Kalau bagus ke arah stakes 2. Tapi kalau terlihat misalkan giginya putih, dia terlihat ada banget, maka dia akan 3. Dia langsung 3. Langsung 3. Jadi sebaiknya diperbaiki dulu tambelannya supaya dia menjadi stakes 2 ya. Betul. Syarat, ya. Sama juga dengan gigi anterior ya. Gigi anterior itu posisinya adalah dipertimbangkan tidak ada kehilangan gigi. Ya. Kalaupun ada kehilangan gigi, maka gigi pengganti itu harus sangat mirip. Harus sangat bagus ya gigi. Betul. Ya. Itu untuk gigi depan ya. Kita ambil stakes 1, 2 ya. Atau mungkin dirapatkan kali ya. Ya, kalau itu ada celah. Dalam keadaan menggigit akan dilihat. Paling utama yang terlihat adalah pada saat kalau kita bilang klinis ya. Klinis itu tidak ada celah antar gigi atau multiple diastem ya. Kemudian tidak ada sentral juga 1 itu udah nggak bisa juga ya. Mengurangin ya. Celah itu lebih dari 1 mili maka stakesnya sudah turun ya, turun. Jadi baik itu sentral diastem ya, mana renggang 1 gigi di tengah ya. Itu sudah terlihat. Kemudian juga renggang di antara beberapa gigi itu udah masuk stakes 3 dan 4 ya. Itu cuman renggang. Berantakan juga. Kemudian protrusif kalau kita bilang tonggos ya. Oke, gigi maju. Ya. Terus kemudian kalau camah orang juga, ya? Nah, saya barusan ngomong gitu. Kamu benar-benar terus. Jadi camah berarti kan gigi maju. Termasuk. Yang atas maju tuh gigi maju ya. Gigi, sekarang yang bawahnya yang maju istilah camah ya. Ya, itu dari klinis ya. Kemudian di bite sama open bite. Dimana pada saat gigit itu dia terlihat seperti goa itu ya, open. Oh, open. Ya, depannya terbuka ya. Betul, betul. Yang memenuhi syarat biasanya adalah stakes 2 dan stakes 1. Di mana masing-masing punya standar untuk misalkan taruh katalah untuk akpol ya. Lebih ke arah stakes 1. Kemudian untuk bintara bisa stakes 2. Stakes 2 udah bisa memenuhi syarat ya. Betul. Kalau yang masuk dalam stakes 3 dan 4 kira-kira kelainan apa aja nih Dr. Dharma? Kalau dia sudah terlihat ada karang gigi udah stakes 3 itu. Masuk stakes 3. Stakes 3. Ya. Pada saat pemeriksaan dilakukan terlihat sekali kebersihan mulutnya kotor ya.
Oh, oke. Karang gigi banyak dan lain sebagainya. Stain juga banyak. Stain itu intinya pada saat dilakukan pemeriksaan dijumpai kebersihan mulut yang kotor. Biasanya gingivitis ya. seperti itu. Cadangan gusi nggak boleh ada. Betul, Ya. Jadi betul. kan kalau karang gigi yang dibersihkan, otomatis gingivitisnya juga akan hilang ya. Insya Allah ya. Ya. Kemudian kalau stain juga berarti harus dihilangkan Ya, semua ya. ya, harus bersih, harus kondisinya itu perfect. Stakes 3 dan 4 itu statusnya itu cukup. Ya, cukup paling tidak untuk stakes 2 lah. Oke, jadi stakes 3 dan 4 sebenarnya tidak memenuhi syarat, tapi kita bisa rubah dari stakes 3 bahkan 4 ini menjadi stakes 2 sehingga dia memenuhi syarat tes kesehatan gigi seperti itu ya. Betul, betul. Oke. Terus kemudian kalau gigi berlubang, Ya, gigi berlubang itu upayakan untuk dilakukan penambalan. Karena kalau kita temukan gigi berlubang itu stakes 3. sampai abses apalagi ya, itu stakes 4. Abses 4. 4. Ya. Jadi kalau misalnya kira-kira giginya terpaksa dicabut nih, itu kan pasti masuk stakes 4 ya? Apa langsung stakes 4? Apa tergantung jumlah giginya yang dicabut? Kalau 1 itu masih boleh ya? Ya, banyak juga pertanyaan, dokter, gigi saya ini nggak ada 2, kiri kanan, bagaimana? Bisa kita perbaiki, kita koreksi, sampai memenuhi syarat. Ya. Itu salah satunya dengan orto ya, dengan orto. Dirapatkan giginya, space-nya kita rapatkan dengan Iya, orto. iya, karena Bagus lagi ya. lebih bagus. Dan satu hal, pertanyaan yang sering adalah, dokter, kalau seandainya dicabut, apakah bisa masuk? Nah, di sini sering sekali pertanyaan seperti itu. Jadi saat ini jumlah gigi itu bukan tolak ukur ya, bukan tolak ukur. Artinya gigi yang kurang karena kondisi, misalkan berantakan banget, misalkan protrusif atau tonggos. Terus apalagi, misalkan dia karena karies gigi, harus terpaksa dicabut. Nah itu jumlah giginya tetap misalkan sama 28-32, tapi kondisinya dia tonggos, nggak bisa juga. Jadi gini, yang terutama saat ini adalah kesesuaian, harmoni wajah ya. Kalau saya di kepolisian ya, ngelihat calon siswa ganteng-ganteng. Kalau dulu mah polisi maju-maju banyak. Sekarang udah generasinya sudah berbeda. Iya, sudah sangat enak dilihat. Seperti itu. Jadi kalaupun misalnya dicabut giginya, terus kemudian kita rapatkan, atau enggak alternatifnya pakai gigi tiruan juga boleh ya? Nah, kalau gigi lebih baik yang mana, dirapatkan atau pakai gigi tiruan? Iya, kalau seperti itu maka kita lebih pilih ke gigi yang dirapatkan ya. Dirapatkan karena bagaimanapun itu gigi asli. Kalaupun gigi tiruan, biasanya yang tetap aja tiruan ya, walaupun dia implan nilainya lebih tinggi daripada gigi tiruan yang lepas, meskipun dia di bawah kalau memang nggak gigi asli. Ya, jadi nilainya lebih, tetapi ya tetap akan ada pengurangan nilai. Jadi baiknya kalau misalnya pencabutan gigi yang dikarenakan misalnya sisa akar atau gigi berlubang, jadi sebaiknya mendingan dia dilakukan perawatan kawat gigi, kemudian dirapatkan ya. Betul. Jadi space-nya hilang dengan perawatan kawat gigi ya. Betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada space antar gigi ya. Space antar gigi itu 1 mili. Kalau dia kelihatan misalkan pada saat pemeriksaan itu terlihat adanya space, itu sudah berkurang. Akan lebih baik bila mana dia rapat. Oke. Jadi perawatan kawat gigi sebelum pemeriksaan tes kesehatan gigi itu berguna banget untuk untuk memperbaiki malokklusi ya. Pertama ya, baik malokklusi misalnya gigi maju, gigi yang camang, crossbite anterior posterior, gigi yang renggang-renggang, bahkan setelah pencabutan gigi itu bisa kita rawat kawat gigi. Ya. Terus kemudian juga
penambalan gigi berlubang ya. Terus Harus. kemudian pembersihan karang gigi untuk mencegah gingivitis ya. Betul. Terus kemudian Ya, kalau kita bicara ke pemeriksaan kesehatan ya, maka kita sebenarnya kita harus yang optimal, ya. Optimal dalam artian ya datang ke dokter gigi, periksa. Mana yang sakit kita koreksi, mana yang harus dilakukan kalau bisa dengan perbaikan secara kosmetik. baiknya itu berapa lama sebelum tes Ya, untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi atau ke ortodontis ya? ya. Jadi pada saat kita mau ingin mendaftar ya, umumnya ini yang sering terjadi adalah pada saat mendaftar baru nyadar bahwa kesehatan itu perlu dan itu masuk. Ini bedanya antara pegawai negeri sipil ASN dan militer. Ini pendapat saya ya. Kalau ASN itu dalam tesnya itu tes kemampuan dasar dulu. Setelah dia lulus psikotes, lulus baru kesehatan. Oh, baik. Artinya pinter dulu lu. Baru dari yang paling pinter dipilih yang paling sehat. Kalau militer saya rasa dibalik karena yang kita butuhkan kan orang yang sehat. Kesehatan. Kita perlu Iya, untuk Pak. menjaga orang-orang lain, maka tes kesehatan itu nomor satu. Nomor satu, lolos tes kesehatan baru kita psikotes, baru akademik. Di situ yang membedakan. Terkait dengan pertanyaan perlu berapa tahun? Kontrol rutin itu perlu, saya kira ya. Kenapa kontrol rutin perlu? Karena dengan mengetahui dari awal maka kita tahu berapa yang diperbaiki. Untuk pemeriksaan bisa setahun atau 2 tahun sebelum perawatan. Itu kalau si anak mempunyai planning. Aku mau masuk akpol, aku mau masuk, maka kita bisa. Tapi kalau dadaan, Ya. Jadi mungkin kalau dari awal sudah ada Tahu. planning, mungkin lebih dini lebih bagus ya. betul. Atau kira-kira beberapa tahun sebelumnya, karena kan perawatan kawat gigi memerlukan waktu kurang lebih Iya, 2 tahun, iya, gitu 2 ya. tahunan, Untuk 2 merapatkan tahun. juga lama ya waktunya ya. Betul, jadi yang kami rasakan di rumah sakit di mana banyak anak-anak yang ingin melakukan itu adalah pada saat dia melakukan mau mendaftar setelah dia mendekati lulus. It means 6 bulan paling 6 enggak. bulan ya. Kerja Apa gila ya? Ya kilat banget kalau bilang. Nah, itu ya udahlah seperti itu. Akan lebih baik bila mana kita punya waktu lebih. Ya. Bukannya tidak mungkin kita mengerjakan dalam waktu yang Kalau seperti itu. Kerja kilat berarti pun misalnya banyak hal yang tidak terlalu bisa dilakukan ya. Misalnya misalnya gigi yang sudah cabut hanya bisa pakai gigi tiruan ya. Jadi nggak bisa dirapatkan dengan Iya. kawat gigi ya. Iya. Jadi kalau kerja kilat kan kita memang sebenarnya menggerakkan gigi itu juga kalau boleh dibilang 6 bulan kita tipping kan, miring kan dia, miring. Ya, betul. Padahal di persyaratannya nggak boleh ada space. Nggak boleh space ya. Bagaimana? Yaitu pintar-pintar kita untuk membuat bagaimana supaya tidak ada space, gigi terlihat normal, jadi seperti anatominya, yaitu pintar-pintar kita. Komposit aja bisa, tapi ya kalau untuk implan aku rasa nanti akan dilanjutkan kan perawatan kawat itu. Kalau dari aku sih bisa itu dengan komposit aja, sifatnya jadi tembelan tetap yang dipakai untuk Seperti hanya itu untuk kan. hanya untuk tes. Tes ya. Hanya untuk tes. Setelah itu baru Ya kalau dia masuk silakan. Tapi kalau dia terpaksa harus mengulang maka akan kita lakukan perawatan kawat gigi ya. betul akan kita perbaiki lagi. Akan kita Jadi sempurnakan. ini sementara emergensi untuk tes. Hanya untuk kawat tes. gigi bisa dilakukan penutupan dengan Ya apapun caranya intinya adalah jangan terlihat. Oke. Jangan terlihat normally gitu ya. Meskipun ya aneh aja ngeliat gigi depan gede-gede banget, tapi memenuhi kan. Kita punya gigi bungsu
ya, yang tumbuh sebagian itu langsung 4. Langsung 4 ya. Jadi upayakan paksi itu harus dicabut. dilakukan pengambilan terlebih dahulu dan mungkin yang dicabut juga sisa akar kali ya. harus. Jadi bila mana sisa akar itu nilai pengurangan nilainya jauh lebih besar daripada gigi yang sudah dicabut dan menutup. Oh, dia lebih jelek lagi ya, sisa Lebih akar jelek ya. lagi ya. Stakes 4 ya kalau sisa akar ya. Sisa akar 4. Ya. Jadi dalam pemeriksaan harus ditemukan bahwa tidak ada kemungkinan sakit. Oh, oke. Ya, seperti itulah. Jadi kemungkinan untuk menjadi sakit itu minimalis. Ya, gigi berlubang, sisa akar, abses, apalagi itu nggak boleh ada. Iya. Jadi diperbaiki terlebih dahulu supaya masuk jadi stakes 2 seperti itu. Betul. Kemudian perlu diingat juga bahwa pada saat pencabutan itu upayakan mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya ya. Karena bila mana ditemukan luka bekas belum menutup, itu stakes 3. Oh, stakes 3 ya. Ada pembengkakan, asimetri wajah itu juga stakes 3. Jadi pembengkakan misalnya bekas pencabutan, jadi sayang banget jadi masuk ke stakes 3 ya. Betul. Mendingan lebih baik mungkin jauh sebelumnya lakukan pencabutan ya untuk menghindari adanya pembengkakan, jadi terlihat seperti asimetri seperti itu ya. Betul. Jadi kalau kehilangan gigi yang posterior, kira-kira penilaiannya dan mengatasinya gimana? Kehilangan gigi posterior lebih dari 2 segmen, artinya kita punya arah yang lebih dari 2 sisi ya, itu stakesnya 4. Kalau 2 sisi stakesnya 3. Bagaimana mengatasinya? Kita bisa lakukan yang dianjurkan adalah menutup celah tadi, kehilangan gigi itu diganti. Dengan gigi tiruan ya? Bisa dengan gigi tiruan, bisa dengan dimajukan gigi dengan kawat gigi. Spesiesnya hilang, jadi pakai menggunakan perawatan kawat gigi sehingga gigi yang sudah dicabut bisa dirapatkan. Betul. Nah itu kan jadi stakes 1 dong ya berarti? Bisa, memungkinkan jadi stakes 1. Okay. Bisa. Tapi kalau diganti gigi tiruan dia akan menjadi stakes 2. 2. Jadi seandainya gigi posterior hilang 1 misalkan, itu bisa jadi stakes 1. Hilangnya aja di posterior. Kita majukan gigi belakang ke mesial ke depan, maka dia rapat kan, itu stakes 1 bisa, memungkinkan stakes 1. Ya. Yang paling misalkan dengan gigi palsu ya. Dengan gigi palsu kan macam-macam ya. Ada gigi lepasan, ada bridge, implan. Yang paling tinggi nilainya implan. Jadi kalau implan bisa stakes 1 bisa. Kebanyakan 2, tapi kalau nasibnya bagus bisa 1. Nasibnya bagus. Benar. Itu bagus banget ya. Bagus banget tapi implannya. Lebih bagus lagi kalau space yang ada ini ditambahkan dengan kawat gigi sehingga kan kesannya tidak ada gigi yang hilang ya. Iya. Dan tidak ada gigi tiruan ya. Jadi betul. masuk ke 1 ya. Yang kita tuju adalah yang tertinggi ya. Karena pada saat nantinya kita pengumuman nanti akan dinilai akan dikumpulkan jadi 1. Evaluasinya itu di situ nanti. Kalau standar kita 2, misalkan kamu punya tes kesehatan, tes akademik maupun psikologinya cukup bagus, kemungkinan bisa. Tapi kalau kamu punya status kesehatan 1, itu sudah paling tidak modalnya kan sudah cukup gede. Ya, kalau saran kita persiapan itu 2 tahun lah ya. Kalau kita siapkan benar-benar ya, tapi paling mepet sekali itu setahun. 1 tahun ini masih memungkinkan. Cuman gini, untuk persiapan kesehatan itu kan satu hal yang menyangkut manusia ya. Kadang-kadang kita nggak bisa perkirakan benar atau tidak. Lebih lama juga lebih bagus kalau menurut aku. Jadi kita bisa dapatkan hasil maksimal di waktu yang tepat. Jadi sarannya untuk lulus atau untuk memenuhi syarat tes kesehatan gigi sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi maupun ke ortodontis kira-kira 2-3 tahun sebelumnya ya. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan dan perawatan yang dibutuhkan sehingga kondisi-kondisi yang punya stakes
3 atau mungkin stakes 4 bisa menjadi stakes 2, bahkan bisa menjadi stakes 1. Sehingga gigi bisa terlihat dari giginya rapi, karena gigi tidak ada, maloklusinya bisa dihilangkan, seperti itu ya. Betul. Jadi benar sekali Dokter Evi, kita punya standar pemeriksaan kesehatan. Alangkah baiknya bila mana dari 2-3 tahun sebelumnya itu, bila mana ingin masuk polisi misalkan, kenapa nggak coba untuk tes kesehatan? Meskipun pendaftarannya 2 tahun lagi, tapi kan kita mempersiapkannya ada waktu. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan itu kita tahu sedini mungkin. Intinya pemeriksaan lebih dini lebih bagus. Lebih bagus kita tahu kelainannya untuk kita perbaiki daripada pada saat pemeriksaan baru kita tahu kelainannya. Pencabutan 4 gigi itu kan biasa dilakukan ya untuk perawatan kawat gigi ya. Itu apabila dilakukan terus kemudian giginya itu dimundurkan dan menjadi rapat, itu menjadi stakes 1 ya? Stakes 1. Stakes 1. Karena protrusif malah jauh. Stakes 4 ya. Protrusif enggak 3. Oh. 3, stakes 3. Gigi protrusif itu stakes 3. Tetapi kalau dia dilakukan misalnya perawatan kawat gigi, walaupun dilakukan pencabutan 4 gigi premolar biasanya ya, itu dia akan jadi masuk jadi stakes 1 ya. Ya, jangan takut ya bila mana sering sekali ini. Dokter kalau dicabut 4 gigi jumlahnya kurang dong. Berarti nggak bisa memenuhi. Nggak, salah. Itu pandangan salah. Itu pandangan nenek moyang. Saat ini bukan jumlah gigi. Yang saat ini adalah harmoni wajah. Jadi pencabutan 4 gigi bisa jadi stakes 1. Satu lagi Dokter Dharma, bagi calon siswa. Tesis ya, calon siswa, apabila dia tes kesehatan giginya mendapatkan stakes 1, apakah itu bisa membantu pemeriksaan lainnya? Itu mendongkrak. Ya, yang sebenarnya yang paling penting itu ada tes tiga tes yang untuk menentukan dia masuk atau tidaknya. Untuk kesehatan itu nilainya hanya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Oh, oke. Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Akan tetapi pada saat evaluasi akhir itu akan sangat mempengaruhi. Dan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu sesungguhnya ada nilainya. Oke, baik. Ada nilainya. Jadi sebenarnya bisa mendongkrak juga ya? Bisa. Kalau misalnya sangat dia bisa. Stakes 1, yang di sininya mungkin stakes 2. Iya, bisa. Dengan nilai sama, maka tetap kita semacam saringan ya, mana yang terbaik. Oh, oke. Siapa tahu dia stakes 1 seperti itu ya? Iya. Tuh. Jadi kesempatannya lebih besar dibanding misalnya dia stakes 2 misalnya. Ya. Jadi kalau demikian kita kan punya komposisi nilai yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi syarat untuk masuk terpilih sebagai siswa. Itu 3 komponen seperti saya bilang tadi. Pertama, komponennya adalah psikotes. Dia punya bobot nilai 35%. Akademik 40%. Sisanya jasmani. Jasmani cuma 25%. 25% jasmani. Nah, bila mana sih ini terkumpul nilainya, maka disebutlah tahap pantohir. Tahap pantohir. Ya, pemantauan akhir. Di situ nilainya akan diakumulasikan. Bila mana ada nilai yang sama, kemungkinan tes kesehatannya juga akan dongkrak. Jadi nilainya sama. Akan tetapi 3 komponen ini yang paling penting. Langkah lebih baiknya kalau didukung dengan kesehatan yang prima. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Dokter Dharma atas penjelasannya mengenai tes kesehatan gigi dan tips-tips untuk memenuhi syarat tes kesehatan gigi. Kira-kira ada pesan-pesannya untuk chassis ya? Ya, oke. Saya Dharma, bekerja di Rumah Sakit Polri. Pesan saya adalah bagi para orang tua atau
anak-anak lulusan SMA dan sederajat atau juga sarjana di bidang-bidang yang dibutuhkan, maka mulai dari saat ini perhatikanlah kesehatanmu. Kalau kesehatan itu semua seluruh. Kalau kita hanya di gigi, tapi gigi juga menentukan. Jadi kami bisa membantu untuk melakukan pemeriksaan itu di Rumah Sakit Bayangkara tentunya. Bukan hanya di Polri ya, di sana ada TNI, di sana ada STIN, Sekolah Intelijen, ada IPDN, Pemerintahan Dalam Negeri, Perhubungan dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali sekolah ikatan dinas yang bisa kalian cari. Persiapkan kesehatanmu, perdalam pengetahuanmu untuk tes ini, semangat, jangan pantang menyerah. Cita-cita bisa diwujudkan dengan upaya yang maksimal. Amin. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Dokter Dharma. Sama-sama.